Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang ukuran pemusatan dalam mata kuliah statistik dasar. Nah, apa sih ukuran pemusatan itu? Ukuran pemusatan itu adalah tangensial sentral atau pengukuran aritmatika yang dijulukan untuk menggambarkan suatu nilai yang mewakili nilai pusat atau nilai sentral dari suatu himpunan pengamatan. Yaitu yang pertama adalah mean atau nilai rata-rata. Mean adalah nilai rata-rata dari beberapa buah data. Yang pertama yaitu mean data tunggal. Itu dengan cara X bar sama dengan X1 plus X2 plus X3 sampai Xn per N, atau menggunakan X bar sama dengan sigma atau jumlah RI-1 X per N. Nah, keterangannya adalah X bar itu adalah rata-rata, terus itu sigma atau jumlah itu N-1 I-1 X itu adalah jumlah seluruh nilai data, N adalah jumlah seluruh frekuensinya. Nah, contohnya yaitu nilai ulangan matematika dari 10 siswa adalah sebagai berikut, yaitu 70, 80, 75, 85, 90, 60, 70, 75, 80, dan 85 kan. Nah, hitunglah mean atau rata-rata dari data tersebut. Nah, jawabannya menggunakan X bar sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 sampai Xn per N. Jadi 70 itu ditambahin sampai 85 per N itu menghasilkan 770 per 10. Itu menghasilkan 77. Nah, begitulah cara mengerjakan contoh soal median data tunggal, teman-teman. Selanjutnya yaitu mean data kelompok, yaitu dengan cara X bar sama dengan jumlah F kali X per jumlah F. Nah, keterangannya F itu adalah frekuensi kelas, X-nya itu nilai tengah kelas. Nah, contohnya seperti berikut. Berikut inilah data tinggi badan sekelompok siswa yang dikelompokkan dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, hitunglah mean atau rata-rata dari data tersebut. Nah, dengan cara X bar sama dengan jumlah Fx per F, jumlah F, itu kan F kali X-nya X-nya kan jumlahnya kan 3.215 kan teman-teman. Per jumlah F-nya yaitu 20. Jadi 3.215 dibagi dengan 20 menghasilkan 160,75. Nah, teman-teman sebenarnya ada cara yang lebih mudah mengerjakan mean data kelompok tersebut menggunakan Excel. Nah, langsung saja kita mengerjakan contoh soal ini menggunakan Excel. Selanjutnya teman-teman kita menggunakan cara Excel yang lebih mudah ya teman-teman, yaitu kita mencari F kali X-nya dulu teman-teman. Dengan cara sama dengan dalam kurung kita pencet yang F3-nya teman-teman. Habis itu selanjutnya kita ketik bintang. Terus pencet yang 152-nya teman-teman. Selanjutnya tutup kurung teman-teman. Habis itu enter. Nah, setelah ini kan kita udah mendapat jawabannya kan teman-teman. Selanjutnya kita tarik teman-teman agar dia langsung mendapatkan hasilnya. Nah, begitu teman-teman. Nah, kita kan mau mencari hasilnya yang tadi ya teman, dari meannya tadi. Nah, kita dengan lebih gampangnya dengan cara sama dengan sum dalam kurung kita klik sampai bawah teman-teman. Sampai bawah teman-teman. Setelah itu kita dalam kurung kita harus enter. Nah, begitu teman dia langsung akan muncul jumlahnya. Nah, sama saja teman-teman, kita caranya adalah sama dengan sum dalam kurung kita ketik ininya, kita pencet sampai bawah ya teman-teman. Setelah itu tutup kurung enter teman-teman. Nah, inilah jumlah dari F dan ini jumlah dari Fx-nya teman-teman. Nah, kita kan mau mencari mean kelompoknya tadi kan teman-teman. Nah, kita
kita menggunakan cara yang tadi teman, sama dengan dalam kurung, tadi kan F kali X per F kan teman-teman caranya. Jadi hasil jumlah dari F kali X-nya kita pencet, habis itu kita tanda miring teman-teman. Nah, ini sama aja kayak bagi kan teman-teman. Selanjutnya kita pencet yang 20-nya teman-teman. Setelah itu tutup kurung, habis itu enter. Nah, jawabannya sama kan teman-teman, sama yang tadi. Nah, begitulah cara efektif lebih cepatnya menggunakan Excel teman-teman. Selanjutnya yaitu median atau nilai tengah. Median adalah nilai tengah ketika semua nilai dalam distribusi susun diurutkan dari nilai terendah ke tertinggi. Atau median merupakan data yang berada paling tengah. Nah, median memiliki beberapa data, yaitu yang pertama itu data tunggal. Nah, data tunggalnya itu juga memiliki dua data. Yang pertama itu data ganjil. Nah, dengan cara M sama dengan X ke dalam kurung N plus 1 per 2 dengan keterangan M-nya itu median, X-nya itu adalah sama dengan data yang keberapa, N-nya itu adalah jumlah frekuensinya. Nah, kalau begitu langsung saja kita ke contoh soalnya. Contohnya yaitu diketahui data nilai ulangannya yaitu 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, dan 105. Nah, hitunglah median dari data tersebut. Itu jawabannya dengan cara M sama dengan X dalam kurung N plus 1 per 2. X kan N-nya tadi itu kan N-nya jumlah berapa datanya, karena datanya ada 9, jadi 9 ditambah 1 per 2, jadi X 10 per 2, 10 dibagi 2 ada 5, jadi X-nya itu 5, berarti mediannya itu terletak pada data kelima. Data kelima adalah 85, jadi mediannya adalah 85. Nah, selanjutnya yaitu median data kelompok yang kedua. Mengerjakan dengan cara M sama dengan B plus P dalam kurung N per 2 dikurang FK per F. Nah, keterangannya yaitu M-nya itu median, B-nya itu batas bawah kelas median atau kelas bawahnya nanti dikurang dengan 0,5, N-nya itulah banyak data atau jumlah sampel, P-nya itulah panjang kelas interval, FK-nya itu frekuensi kumulatif atau jumlah semua frekuensi sebelum frekuensi kelas median. F-nya adalah frekuensi kelas median. Nah, selanjutnya adalah contoh soalnya. Contoh soalnya yaitu, diketahui data nilai ujian dari sekelompok siswa sebagai berikut. Hitunglah median dari data tersebut. Nah, caranya itu, kita mencari mediannya itu terletak di mana? Dengan menggunakan N per 2. Nah, yaitu N-nya itu adalah hasil F-nya kan. Jumlahnya yaitu kan 28. Jadi, 28 per 2 itu adalah 14. Nah, data ke-14 itu ternyata berada di data ketiga. Karena kenapa? Karena dari jumlahnya 4 ditambah 6 itu 10, 10 tambah 10 itu 20. Jadi terletak di data 3. Nah, jadi 60-nya itu kan B-nya. Nah, B60 itu dikurang dengan 0,5, jadilah 59,5. Setelah itu kita langsung saja masukkan ke cara M sama dengan B plus P dikali N per 2 min FK per F. Nah, dari B-nya tadi kan 59,5 ditambah dengan P-nya itu 10, N per 2-nya itu 14, dikurang FK itu sebelum. Angka sebelumnya itu kan 4 dan 6, jadi 4 dan 6 itu hasilnya 10, jadi dikurang dengan 10 per F-nya itu 10. Nah, selanjutnya jadi 59,5 ditambah 10 dikali 4 per 10. Mendapatkan hasil 59,5 ditambah 10 dikali 0,4 dari 4 dibagi dengan 10. Menghasilkan 59,5 ditambah 4 dan jumlahnya yaitu 63,5. Selanjutnya teman-teman yaitu kita menggunakan cara Excel dari contoh soal median. Itu kita menentukan fee-nya, jumlah fee-nya dulu teman-teman, yaitu sama dengan kita tulis sum, buka kurung, kita pencet tempatnya, kita tarik sampai 3 teman-teman, habis itu tutup kurung, enter teman-teman. Nah, kita mendapatkan hasilnya 28. Selanjutnya kita mencari mediannya itu terletak di mana dengan cara N per 2. Oke.
N-nya itu kan hasilnya tadi kan 24 teman-teman. 28, maaf. 28 kita tutup kurung, buka kurung, kita ketik 28-nya, habis itu kita pencet tanda miring, habis itu 2, setelah itu tutup kurung, enter teman. Nah, kita mendapatkan 14 teman-teman. Nah, jadi kita hitung dari sini ke 4 ditambah 6 itu adalah 10, 10 ke 10 itu ada 20, berarti medianya terletak pada 60 sampai 69 teman-teman di sini kan teman-teman. Nah, setelah itu kita langsung saja teman-teman. Nah, selanjutnya kita mencari hasil dari N/2 min FK teman-teman. Per F. Itu tadi kan kita sudah menghasilkan yang tadi teman-teman. Yang kita contoh soal yang tadi, yang di PPT tadi kan, kita menghasilkan 0,4 kan teman-teman. Yang hasil dari 14 dikurang 10 dibagi dengan 10 menghasilkan 0,4 kan teman-teman. Selanjutnya kita langsung saja ke penghasilannya, yaitu sama dengan sum, buka kurung, kita klik yang ini teman-teman. Setelah itu ditambah dengan P-nya teman-teman, yaitu 10, klik. Setelah itu dikali bintang teman-teman, pencet bintang, setelah itu dikali dengan 0,4, diklik teman-teman. Selanjutnya tutup kurung, enter. Nah, beginilah teman-teman cara dengan lebih cepatnya menghasilkan nilai median teman-teman. Nah, yang terakhir adalah modus. Modus adalah nilai atau data yang paling sering muncul dalam suatu kumpulan data. Nah, yang pertama itu modus data tunggal. Nah, contohnya seperti diketahui data nilai ulangan berikut 70, 75, 80, 75, 85, 90, dan 75. Nah, tentukan modus dari data tersebut. Nah, jawabannya adalah 75. Kenapa? Karena 75 itu memiliki yang paling banyak data di dalam data nilai tersebut. Jadi 75 adalah jawabannya. Selanjutnya yaitu modus data kelompok dengan cara mau sama dengan TB plus P dikali dengan D1 per D1 plus D2. Keterangannya TB itu adalah tepi bawah interval di mana modus berada, P itu adalah panjang kelas interval, D1 itu frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi kelas sebelumnya, D2 itu kebalikannya frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi kelas berikutnya. Begitulah teman-teman. Oke, kalau begitu kita langsung saja ke contoh soalnya. Nah, contoh soalnya diketahui tabel nilai ulangan siswa sebagai berikut. Hitunglah modus data tersebut. Nah, yang kita ketahui kan kita mencari modusnya teman-teman dengan cara N/2. N-nya yaitu kan 35 per dibagi dengan 2. Jadi 35 dibagi 2 itu 17,5. Nah, 17,5 itu di mana datanya? Ternyata datanya di 3 teman-teman, karena 3 tambah 5 itu 8, 8 tambah 12 20. Jadi datanya di 3. Jadi datanya itu 60 dikurangi dengan 0,5. Hasilnya 5,9,5. Nah, kita dapat tuh TB-nya. Jadi TB-nya 5,59,5 ditambah P-nya 10. D-nya itu dari data yang tadi kan 12. Dikurangi dengan data sebelumnya, jadi 3 tambah 5 8, jadi 12 dikurang 8 7, jadi 7 per 7 ditambah D2 nya itu data ketiga, jadi dikurang dengan data setelahnya, jadi 12 itu dikurang dengan 9 hasilnya 3, jadi 7 per 7 tambah 3. Nah, mendapatkan hasil 59,5 plus 10 dikali 7 per 10. Nah, kita jumlahkan lagi, jadi 59,5 ditambah 10 dikali dengan 0,7. Nah, 0,7 itu dapat dari mana sih? Dapat dari 7 dibagi dengan 10. Mendapatkan hasil 0,7. Nah, setelah itu mendapatkan hasil 59,5 ditambah 7 dari 10 dikali 0,7 mendapatkan 7. Jadi 59,5 ditambah 7 itu adalah 66,5.
Nah, begitulah teman-teman cara mengerjakan modus. Selanjutnya adalah contoh mengerjakan modus data kelompok menggunakan Excel. Nah, selanjutnya teman-teman yaitu menggunakan cara modus dengan Excel, teman-teman. Nah, caranya yaitu sama dengan buka kurung, kita tulis sum dulu teman-teman. Sum dalam kurung, kita klik 3 sampai kita tarik sampai 6 teman. Setelah itu tutup kurung, enter. Nah, menghasilkan 35 teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman kita kan sudah mendapat hasil 35 kan teman-teman. Selanjutnya kita mencari kata modusnya yaitu dengan cara n/2. Jadi n-nya yaitu sama dengan sum buka kurung, kita klik 35-nya per 2, tutup kurung, enter teman-teman. Nah, menghasilkan 17,5 kan teman-teman. Nah, kita hitung dari sini teman, 3 ditambah 5 itu 8, 8 ditambah 12 itu 20 kan teman-teman. Jadi itunya terletak di 60 sampai 69. Jadi TP-nya yaitu 60 dikurang dengan 0,5. Nah, jadi menghasilkan 59,5 teman-teman. Nah, selanjutnya kita mencari D1-nya teman-teman. D1-nya yaitu dengan cara ini kan kita mendapat modusnya di sini kan teman-teman. Nah, modus 12-nya ini dikurang dengan modus sebelumnya. Jadi 3 tambah 5 kan 8. Dan 12 dikurang 8 menghasilkan 7 teman-teman. Jadi 7 D1-nya. Nah, D2-nya yaitu ini modus yang kita dapat itu dikurang dengan modus setelahnya. Jadi 12 itu dikurang 9 menghasilkan 3 teman-teman. Nah, begitu. Dan P-nya yaitu adalah 10 teman-teman. Nah, setelah itu kita menghitung D1 per D1 plus D2 teman-teman, biar kita langsung mendapatkan hasil yang lebih cepat. Nah, tadi kan mendapatkan 0,7 kan teman-teman hasilnya. Nah, selanjutnya kita dengan jumlah langsung masukkan ke soal tadi, yaitu sama dengan sum buka kurung, setelah itu kita klik yang 59,5 ditambah dengan 10 teman-teman. Selanjutnya dikali dengan 0,7 teman-teman. Setelah itu kita tutup, kita enter. Nah, begitulah teman-teman caranya. Ini kita mendapatkan hasil 66,5 ya teman-teman. Nah, begitulah cara kita mengerjakan modusnya teman-teman. Begitulah teman-teman cara penjelasan tentang ukuran pemusatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.